Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Nurul Ajizah. Kalian bisa panggil aku Nurul. Jadi kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk belajar sosiologi. Nah, kira-kira kita mau belajar apa ya tentang sosiologi? Yang pertama, kita akan belajar sosiologi sebagai ilmu, gejala sosial, hubungan sosial, dan yang terakhir adalah metode sosial. So, tunggu apa lagi? Sebelum masuk ke materi, mari kita cari tahu dulu apa itu sosiologi. Nah, teman-teman, sosiologi berasal dari kata sosius yang artinya teman atau kawan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Maka, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan gejala sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, di dalam sosiologi juga ada beberapa hakikat. Sosiologi mempunyai 7 hakikat. Yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial. Yang kedua, sosiologi adalah ilmu kategoris. Yang ketiga, sosiologi adalah ilmu murni dan juga ilmu terapan. Yang keempat, sosiologi adalah ilmu abstrak. Yang kelima, sosiologi menghasilkan pola umum. Yang keenam, sosiologi adalah ilmu umum. Dan yang terakhir adalah sosiologi sebagai ilmu rasional. Selain itu, sosiologi juga ada kajian sosialnya loh. Ada 13. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, kelompok sosial. Yang keempat, hubungan antar kelompok. Yang kelima, penduduk. Yang keenam, konformitas dan penyimpangan. Yang ketujuh, pelaku kolektif. Yang kedelapan, perubahan sosial. 9, kajian perempuan dan gender. 10, norma dan lembaga sosial. 11, kebudayaan. 12, struktur sosial. Dan 13 adalah kesejahteraan dan kemiskinan. Selanjutnya yaitu adalah gejala sosial. Di dalam sosiologi ada beberapa gejala sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, praktik korupsi. Yang keempat, kejahatan. Yang kelima, konflik masyarakat. Dan yang terakhir adalah kenakalan remaja. Selanjutnya yaitu adalah hubungan sosial. Apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial adalah interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain, baik itu satu atau puluhan orang lain, untuk saling memberikan informasi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, di dalam sosiologi juga ada ciri-cirinya. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Yang terakhir yaitu terjadinya komunikasi secara langsung. Nah, yang selanjutnya adalah jenis. Jenis dari sosiologi yaitu ada 2. Yang pertama, hubungan sosial asosiatif, yaitu hubungan sosial yang mana menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah hubungan sosial disasosiatif, yang artinya adalah kebalikan dari asosiatif, yaitu merugikan. Contohnya adalah persaingan. Nah, di dalam sosiologi juga ada beberapa faktor pendorong. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi sendiri bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk meniru orang lain. Yang kedua yaitu adalah sugesti. Sugesti sendiri adalah tanggapan yang diberikan kepada seseorang untuk orang lain. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi cenderung seseorang untuk terlihat sama dengan orang lain. Yang keempat yaitu simpati. Simpati adalah situasi di mana seseorang tertarik kepada orang lain. Yang kelima yaitu empati. Empati adalah perasaan yang sangat tertarik yang mempengaruhi kejiwaan dan kondisi fisik seseorang. Yang terakhir adalah motivasi. Motivasi ini bisa berupa nasihat ataupun kata-kata bijak yang bisa meningkatkan atau membangkitkan kembali semangat dari seseorang itu sendiri. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, pengertiannya itu apa sih? Penelitian sosial adalah suatu upaya ilmiah yang memiliki tujuan untuk menganalisis maupun mempelajari berbagai gejala maupun realitas fenomena sosial yang terjadi dalam atau pada masyarakat. Nah, di dalam penelitian juga terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu menyusun penelitian sosial harus dilakukan secara sistematis. Yang kedua, penelitian sosial itu adalah dari keseluruhan kajian yang risetnya memiliki sifat yang logis atau masuk akal. Yang ketiga yaitu
Riset yang dilakukan berdasarkan pada metode kebenaran yang telah diakui. Yang keempat yaitu penelitian sosial memiliki sifat yang kumulatif. Yang kelima, data yang diperoleh berdasarkan atau hasil dari pengamatan selama proses penelitian. Adapun manfaat dari penelitian itu sendiri, yang pertama, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberikan penjelasan ilmiah. Yang ketiga, dapat menjawab permasalahan. Yang keempat, dapat memberikan gambaran dan akibat. Yang kelima, yaitu memprediksi fenomena sosial. Adapun tujuan dari metode penelitian itu sendiri adalah yang pertama yaitu untuk sebagai verifikatif atau pengujian, menguji kembali berbagai temuan yang telah ditemukan dari yang sebelumnya dan yang sudah ada. Yang kedua yaitu eksploratif atau penjagaan, mengisi kekosongan tentang pengetahuan yang belum ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu sebagai pengembangan. Pengembangan adalah untuk mengembangkan pengetahuan lebih rinci dan juga lebih baik atau lebih sempurna. Ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian sosial kualitatif, yaitu mencakup penggunaan subjek yang dikaji serta dikumpulkan dari berbagai data empirik, pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penelitian sosial secara kuantitatif, yaitu yang sifatnya mengumpulkan data. Contohnya adalah berapa jumlah penghasilan dari seseorang atau individu dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan berdasarkan cara mendapatkannya, yang pertama yaitu penelitian survei, yang kedua penelitian eksperimen, yang ketiga studi kasus, yang keempat penelitian deskriptif, dan yang kelima yaitu adalah penelitian prediksi. Yang terakhir adalah rancangan penelitian. Dalam merancang penelitian ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan topik. Yang kedua, menentukan perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan dan manfaatnya. Yang keempat, studi kasus. Yang kelima, hipotesis. Yang keenam, subjek penelitian. Yang ketujuh, pembahasan. Yang kedelapan, kesimpulan dan syarat. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu, gejala sosial, hubungan sosial, dan terakhir adalah metode sosial. Terima kasih teman-teman semua. Semangat belajar. See you.